Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Kawin dengan NIM 23011000318. Dalam video kali ini saya akan menjawab soal UTS matkul hukum perundang-undangan. Soal yang pertama, hierarki peraturan perundang-undangan diatur di pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, apa saja bentuk makna dari hierarki peraturan perundang-undangan? Hierarki peraturan perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, hierarki peraturan perundang-undangan ini diatur di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tujuan hierarki peraturan perundang-undangan adalah untuk meminimalisir tumpang tindih dan menciptakan kepastian hukum. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia itu yang pertama ada UUD 1945, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat adalah PP atau peraturan pemerintah, yang kelima adalah Perpres, yang keenam adalah Perda daerah provinsi. Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada lex superior derogat legi inferiori. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan, lex specialis derogat legi generale, peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini berlaku pada dua peraturan perundang-undangan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama. Sedangkan lex posterior derogat legi priori, peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Asas ini berlaku ada saat dua peraturan yang hierarkinya sederajat dan tujuannya adalah untuk mencegah ketidakpastian hukum. Selanjutnya, soal kedua, jelaskan makna dari Pancasila merupakan sumber segala hukum negara dan bagaimana perannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Makna dari pernyataan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia adalah bahwa Pancasila menjadi dasar, landasan, dan pedoman utama dalam pembentukan serta pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Artinya, semua peraturan perundang-undangan yang dibuat harus berakar, tidak bertentangan, dan mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedudukan Pancasila sendiri sebagai sumber hukum ditegaskan dalam berbagai ketentuan seperti TAP MPR nomor 111/MPR Garing 2000 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini memastikan bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila. Kemudian, Pancasila menjadi sumber ketertiban hukum, menjadi acuan untuk menentukan hukum yang berlaku di masyarakat dan memastikan bahwa hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Selanjutnya, soal ketiga, pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan diatur asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Salah satu asasnya adalah asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Berikan salah satu contoh peraturan perundang-undangan yang sudah dibentuk dengan asas tersebut sehingga dalam prakteknya benar-benar berdaya guna dan berhasil guna dalam kehidupan masyarakat. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berarti bahwa setiap peraturan harus benar-benar dibutuhkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu contoh peraturan yang mencerminkan asas ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yang mana di undang-undang ini mengatur tentang sistem penanggulangan bencana secara menyeluruh mulai dari prabencana, saat bencana, hingga pasca bencana. Membentuk lembaga khusus seperti BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang berfungsi cepat, terkoordinasi, dan terencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang penanggulangan bencana ini, warga yang terdampak bencana mendapat perlindungan, bantuan logistik, evakuasi, dan serta tempat untuk berlindung. Contohnya, saat terjadi bencana alam seperti gempa, banjir, longsor, atau tsunami, dan lain sebagainya, respon pemerintah bisa sangat cepat melalui BNPB yang sudah terstruktur dan terorganisir. Selanjutnya, soal nomor 4. Sifat konstitusi secara umum ada fleksibel dan rigid. Fleksibel artinya konstitusi tersebut mudah mengikuti perubahan zaman dan mudah merubahnya. Sedangkan rigid adalah tidak mudah merubahnya dan tidak mudah mengikuti perubahan zaman. UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi kita menurut saudara punya sifat yang mana? Dan jelaskan adakah hubungan sifat konstitusi tersebut
terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945. Menurut saya, UUD NRI 1945 memiliki sifat yang rigid, namun juga memiliki unsur fleksibilitas dalam penerapannya. Mengapa UUD NRI tahun 1945 dianggap rigid atau kaku atau tidak mudah merubahnya? Yang pertama, proses perubahannya tidak mudah. Perubahan amandemen UUD hanya bisa dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Syaratnya itu berat. Sidang MPR harus dihadiri minimal 2/3 anggota. Keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus 1 dari seluruh anggota MPR. Sedangkan sifat fleksibel UUD 1945 memiliki kemampuan beradaptasi. Meskipun memiliki prosedur yang ketat, UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen, yang mana pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, yang menunjukkan bahwa konstitusi ini juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Secara prosedural sulit diubah, namun aplikatif bisa menyesuaikan perkembangan zaman atau fleksibel. Sifat ini berperan penting dalam menjaga kestabilan dasar negara sekaligus memberi ruang bagi pembentukan hukum yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan di bawahnya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja jawaban dari soal tadi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.